kita bangga, kita nggak malu loh punya Benar, anak benar. autistik dan tidak perlu malu gitu. Jadi kita pun memperlakukan anak kita yang autistik seperti sama. Hai, Assalamualaikum teman Moa yang baik hati. Hari ini kita ketemu lagi di Mother of Autistic. Yes, setelah kemarin kita udah ngobrolin tentang tantrum ya, dan Betul. Mrs. tuh ceritain semuanya, pengalamannya, bahkan sampai Mm-mm. mau open up tentang pengobatan yang lagi Malik jalanin Oke. sekarang. Nah, sekarang nih kita lanjutin ngobrolin tentang stigma negatif tentang autistik ya. Karena obrolan kemarin tuh ternyata juga bisa nyambung nih ke Betul. stigma negatif ke anak autistik karena seperti yang aku cerita kemarin kan, Mm-mm. kalau waktu aku harus bawa Malik ke psikiater anak di rumah sakit jiwa, lalu memutuskan untuk memberikan pengobatan untuk Malik, itu Mm. sebenarnya ada rasa takut untuk open up. Ada Betul. rasa takut untuk bercerita tentang apa yang sedang aku jalani sekarang karena takut pemikiran orang lain tentang Malik gitu. Takutnya ntar Malik dipikir orang gila misalnya, Mm. atau takutnya orang lain berpikir bahwa akunya yang gila Iya, misalnya, bahwa benar-benar anak-anak banget. sakit Benar-benar jiwa banget. gitu. Jadi untuk episode kali ini, ayo kita cerita, kita sharing, kita obrolin tentang stigma negatif anak autistik ya Mbak Isti ya. Iya. Sebenarnya stigma negatif ini adalah hal yang membuat kenapa orang tua itu bisa frustasi atau bahkan anak Hmm. autistiknya juga ikut frustasi. Karena Mhm. beberapa psikolog juga pernah bilang ya kalau emosi yang namanya anak autistik itu bisa ketransfer ke orang tuanya. Jadi bisa jadi yang cemas itu anaknya, tapi orang tuanya lah yang dapat efek ya. Jadi akhirnya kecemasan yang nggak jelas dari mana kita nggak ngerti, numpuk jadilah frustasi kayak gitu. Mhm. Nah, kalau Oke. ngobrolin soal stigma negatif, itu pasti di awal-awal semua kita kena stigma negatif karena stigma negatif autistik ini kan seakan-akan individu dengan autistik itu dia tidak bisa hidup tanpa pendamping. Dalam artian gini, harus didampingin terus-menerus. Bener nggak? Harus Mhm. dibersamai. Kayaknya emang Iya. mungkin ya anak autistik tuh nanti bisa mandiri, bisa sekolah, bisa menikah. Itu adalah contoh Mhm. stigma-stigma negatif ya mungkin teman-teman semua yang lagi dengar yang punya anak autistik juga pernah ngerasain. Contoh, ada beberapa teman Moa juga yang eh, mungkin belum berani untuk bercerita di komen ya, tapi beberapa nge-DM kita ya Missis, misalnya cerita Mhm. gimana sih caranya menghadapi stigma negatif misal dari mertua yang Mhm. misalnya oh ini harus anak autistik itu mungkin karena dosa-dosamu saat hamil atau mungkin ada dosa-dosa di masa Astagfirullahaladzim. lalu, terus anaknya Mhm. jadilah anaknya tanda kutip ya, kadang ada yang mengatakan Mhm. bahwa autistik itu cacat seperti itu. Jadi anaknya Mhm. berkebutuhan khusus, jadi anaknya cacat tuh mungkin karena kamu dulu pernah bikin dosa waktu hamil. Tuh contoh stigma negatif misalnya dari orang-orang terdekat. Mhm. Nah, kalau aku pribadi, Mrs. Stigma itu menurutku ada dua, Mrs. Jadi ada stigma negatif Mhm. sama stigma positif. Menurutku Oh gitu. dua-duanya itu Heeh. sama-sama membahayakan, ada sisi bahayanya. Contoh dulu aku di awal-awal waktu aku ayah terdiagnosis autistik, justru aku banyak dapat stigma positif. Contoh, oh nanti juga autistik itu bisa ngomong kok gitu. Oh nanti autistik tuh ada kok temanku autistik anaknya sekolah. Oh autistik tuh kan kayak Einstein, jenius gitu. Jadi Mhm. akhirnya karena stigma positif itu kita jadi over pede. Oh ntar anak gue juga bisa. Jadi akhirnya Mhm. penanganannya seadanya. Oke. Sampai pada satu titik, kok nggak bisa-bisa ya Allah? Katanya kata orang-orang bisa. Nah waktu itu suamiku ngasih tahu, kayaknya kita terlena dengan stigma positif bahwa memang benar ada autistik yang jenius, bahwa memang benar ada Mhm. autistik yang bisa sekolah, ada autistik yang bisa berbicara, ada autistik yang bisa berkomunikasi, tapi kan itu Mhm. gak 100% semua orang autistik kayak gitu. Autistik itu kan Mhm. kasuistik.
setiap autistik satu dengan yang lain berbeda. Nah, itu yang kita nggak Hmm. sadari karena banyaknya orang yang kayak berusaha untuk menyenangkan hati kita, tapi malah membuat kita lupa. I see. I Nah, see. Hmm. itu aku menyebutnya stigma positif dan itu membahayakan karena bisa melenakan sehingga kita tidak melakukan penanganan yang benar-benar kalau misalnya kita di stigma negatif kan kita pasti kasih penanganan untuk membuktikan ya. Nah, Hmm. terus Hmm. dulu ada stigma negatif yang aku dapat itu dari orang-orang di lingkungan di sekitar aku adalah emang autistik nanti bisa sekolah, nanti sekolahnya di SLB ya. Seakan-akan SLB Hmm. tuh kena stigma negatif juga ya, seakan-akan SLB tuh nggak Iya, bagus gitu loh. Padahal kan itu iya, pilihan sekolah ya. Tapi kan di stigma iya, masyarakat seperti Mrs. bilang RSJ, SLB itu kan orang, ih kok di SLB sih anaknya? Ih kok ke RSJ iya sih? benar, Itu kan stigma benar. masyarakat seperti itu ya. Negatif, ya Nah, betul. efek dari stigma negatif itu yang terjadi padaku adalah eh aku tipikal orang yang kalau direndahkan atau diremehkan, aku akan buktikan gitu, Miss. Tapi Hmm. Hmm. salahnya ketika aku berambisi untuk membuktikan bahwa anak autistik gue akan bisa sekolah, aku jadi menekan ayah. I Jadi kayak see. Hmm. kamu harus bisa gitu. Hmm. Sampai akhirnya dia ya mukul-mukul tadi, agresif tadi gitu. Jadi aku juga apa ya kayak merenungi juga mungkin karena aku terlalu terlalu ingin membuktikan ke Ambisius. orang-orang, ambisius itu nggak bagus juga Hmm. gitu. Ternyata itu Hmm. secara jiwa tadi ya, secara batin itu menekan batin anak kita dan mungkin di satu saat dia mengeluarkan dalam bentuk agresivitas tadi gitu. Jadi kita benar-benar Hmm. eh itu aku nggak bisa nyalahin diriku dalam artian lu kenapa sih ambis, balik lagi kenapa Isti bisa ambis karena ada yang remehin Isti, ya kan? Hmm. Coba Hmm. lingkungan Hmm. nggak ngestigma aku, pasti aku Hmm. juga nggak akan menekan ayah gitu. Banyak orang tua Hmm. yang kayak nyoba apa istilahnya ya, dokter shopping ke dokter ini ke dokter itu, terapis ini Iya. terapis itu kan pasti karena ada yang kata temenku di situ bagus loh, mungkin anakmu butuh Hmm. gitu. Terus karena kita pengen membuktikan bahwa oh anak gua bisa kok nanti kayak anak-anak yang lain, kita coba semuanya. Kita keluarin hal-hal Betul. yang tadinya nggak nggak budget, nggak apa-apa keluar, pokoknya jual. Bahkan ya Misis, ada yang DM juga nih Hmm. di Moa, Iya. mau minta saran karena ada satu jenis penanganan yang menurut menurut Hmm. aku pribadi itu nggak evidence based science ya, jadi masih masih Hmm. diragukan. Itu dia mau jual Hmm. rumah, Misis. Ya Kata dia, Allah, kata dia itu astagfirullahaladzim. penanganannya setiap bulan 40 juta dan aku kayaknya mau jual rumah. Aku kan di situ bingung ya ngasih saran apa. Terus pas dikasih lihat ini loh ininya, terus aku telusuri kita mau mau ngecek gitu ya. Wah ternyata ini belum belum certified nih, nggak jelas lah. Hmm. Jadi mending Hmm. jangan dulu. Terus Iya. kita nyaranin untuk datang ke tempat-tempat yang memang sudah Hmm. certified dan aman lah gitu ya. Karena Betul. jujur ya, stigma negatif itulah yang mendesak orang tua melakukan segala upaya cara yang kadang masuk akal sampai nggak masuk akal kayak gitu. Nggak masuk akal. Betul, Nah, betul. kalau Misi sendiri pernah nggak dapat kayak stigma-stigma atau mungkin ada cerita temannya yang menghadapi stigma negatif, Misi? Oke, sebenarnya kalau misalnya stigma negatif itu bisa dibilang mulai dari awal Malik terdiagnosa autistik ya. Stigmanya tuh menempel pada aku awalnya gitu. Ada beberapa teman itu yang menganggap bahwa Malik begitu itu karena aku gitu. Karena aku yang terlalu sibuk atau karena aku yang ngasih gadget atau karena aku yang ternyata tidak sebaik itu menjadi seorang ibu gitu. Dan itu tuh kena banget ya ke aku ya. Malah ada temen tuh sahabat aku dulu eh sempat bilang kayak gini, tapi dia bilang ke orang lain. Nah ini ya, hati-hati kalau ngomongin orang karena somehow kalau kamu ngomongin orang itu Bener akan balik banget. lagi ke orang itu Bener, gitu, bener, akan bener, bener, bener. nyampe gitu. Walau alam nyampe nya bener full atau enggak nggak ngerti, tapi terjadilah gitu kan. Jadi si sahabat aku tuh bilang kalau gini, karena aku memang dulu tuh mau punya anak tuh nggak mudah ya, apa pergi ke dokter, ke sana ke sini, terapi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya aku punya anak, si temen aku tuh bilang gini, Devi itu loh dulu susah payah punya anak.
minta-minta punya anak, sekalinya dikasih anak nggak tahu harus diapain. Ih, sebel. Dan dan itu tuh masuk ke telinga aku, nyampe dari mulutnya orang lain gitu, yang juga temennya dia disampaikan ke aku gitu. Kalau si sahabat aku ngomong kayak gitu, aku waktu itu kena mental ya, sakit banget, sedih banget dan sangat marah karena waktu itu aku tuh kayak ngucap tuh gini, lo gak pernah punya anak autistik. Gue hamil, melahirkan, punya anak. Gue nggak pernah tahu kalau ternyata yang gue lahirin ini anak autistik. Jelas aja gue nggak ngerti harus ngapain, nggak ngerti harus kayak gimana. Waktu itu gue tuh kayak apa em, apa ya kayak nggak ada pegangan gitu loh. Maksudnya kayak kok anak aku beda ya sama anak lainnya. Aku harus kayak gimana nih? Kok anak aku kayak gini ya? Dan saat di momen dimana aku tuh sebenarnya lebih butuh support dibandingkan dengan judgement, sahabat aku memilih untuk ngejudge aku. Dan itu sakit banget Benar, benar, rasanya benar, gitu karena dan waktu benar. itu to be honest Mm-mm, aku mau nggak mau somehow karena mungkin di posisinya mm-mm, aku juga lagi nggak bagus ya, mm-mm. aku tuh mempercayai loh kalimat itu. Iya, iya, Aku iya, iya. mempercayai kalimat itu. Terus Aku jadi nyalahin percaya diri sendiri bahwa nggak sih? aku jadi nyalain diri sendiri ya Allah. Aku tuh udah minta anak sama engkau gitu, Mm-mm. ternyata aku bukan ibu yang baik gitu. Iya, Apakah aku tuh waduh. terlalu memaksa ya dulu itu? Mm-mm, Apa mm-mm. dulu tuh sebenarnya aku tuh sampai gitu loh Mbak, jadi kayak kena ke mental gitu. Apa sebenarnya dulu tuh sebenarnya engkau tuh memang nggak mau dulu ngasih aku anak, tapi aku hambamu ini yang keras kepala minta terus. Jadi waktu engkau kasih, akhirnya engkau kayak menyadarkan hamba bahwa sebenarnya hamba tuh nggak nggak siap untuk jadi Mm-mm, ibu, mm-mm, nggak mm-mm, layak untuk jadi ibu mm-mm, gitu loh. Dan itu tuh kena mental banget ya aku kalau mm-mm. astagfirullah ternyata aku tuh nggak layak jadi ibu. Ternyata aku tuh nggak layak jadi ibu Duh. dan itu terus aku nggak layak Dan jadi itu ibu, aku bahaya nggak banget layak buat jadi seorang ibu. ibu ya. Iya gitu. Padahal kadang orang tuh mikir, astaga Misis itu kalimatnya sederhana banget, simpel banget. Iya emang sederhana loh kalimatnya. Kalau Devi itu em, dulu minta-minta punya anak, sekalinya punya anak, dikasih anak sama Allah, nggak tahu harus ngapain. Itu mungkin sederhana, tapi di posisi aku Bener, saat bener, itu, bener. di mana aku tuh Itu dalam keadaan menghancurkan kafir, banget ya. itu menghancurkan kepercayaan diri aku, itu menghancurkan cara pandang aku untuk melangkah selanjutnya, dan lebih banyak aku akhirnya menyalahkan diriku sendiri, dan itu butuh proses lama loh. Aku alhamdulillahnya aku tetap berjuang, walaupun kalimat itu nggak bisa keluar dari kepala aku. Dalam jangka waktu yang cukup lama itu tuh mempengaruhi sekali gitu bahwa aku tuh nggak layak jadi ibu. Orang lain tuh hebat ya jadi ibu ya, anak-anaknya jadi ya, anak-anaknya bisa ngomong. Apalagi kan waktu itu media sosial luar Bener, biasa bener, ya. bener, bener, Aku bener. bisa lihat di Instastory teman-teman. Aku nggak nyalahin ya. Ini bukan nyalahin yang Instastory itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Yang salah kan waktu itu posisi psikologis aku gitu. Jadi saat aku ngelihat temen aku upload temen apa anaknya baru bisa ngomong misalnya, atau anaknya bisa nyanyi, atau anaknya bisa nulis, anaknya bisa baca, anaknya lucu gitu. Itu tuh aku ngedrop banget, Mbak. Aku tuh ngerasa ya Allah, dia sebagai seorang ibu dia berhasil ya. Dia hebat ya. Aku gak layak jadi ibu gitu karena anak aku gak kayak anaknya dia gitu. Jadi eh tapi dalam dalam beriringan waktu walaupun itu masih nempel terus di kepala, aku tuh berusaha untuk mengobatinya dengan cara apa? Aku mute, aku mulai mute Instagram teman-teman aku yang upload anak-anaknya karena mereka nggak salah gitu. Aku yang Bener, perlu bener, untuk bener. diobati gitu. Jadi Bener, aku lebih baik aku mundur. betul. Aku mundur dari pergaulan, Mbak. Mau Mm-mm, diajakin ketemuan apa, aku nggak mau gitu. Karena mm-mm. lagi-lagi aku takut Takut dihakimi. dijudge ya. Sahabat aku aja ngomong kayak gitu tentang aku Mhm, gitu. mhm, Gimana dengan orang lainnya yang nggak mhm. sebenarnya nggak kenal aku, mereka pun Benar. juga akan ngomong yang sama gitu. Alah, Devi mah orangnya aktif di mana-mana, sibuk Mhm. banget, makanya anaknya Anaknya kayak nggak gitu. keurus gitu ya. Ih. Makanya anaknya nggak keurus Ah. gitu.
Dan itu tuh kena mental banget. Jadi daripada aku makin hancur gitu kan, jadi lebih baik aku mundur dari pergaulan, mundur dari pertemanan, aku mute, aku mute semua Instagram teman-teman aku, terus aku fokus sama hanya pada Malik gitu. Dan aku mulai follow orang-orang yang memiliki kasus serupa, sehingga Benar, aku benar, benar. bisa dapat Belajar ya, inspirasi dan belajar aku bareng ya. dan kayak ngerasa nggak sendiri Betul, gitu. Perasaan, karena aku waktu itu merasa sangat sendiri ya, aku benar. merasa lonely, aku merasa oh, aku beda ya Mm, mm, gitu. mm. Sampai sampai keucap Mbak waktu itu, ini istighfar ya, ini aku Iya, cuma iya. cerita aja Mm, karena mm, aku mm. banyak istighfarnya waktu astagfirullahaladzim gitu. Mm, mm. Aku bilang kalau eh waktu itu aku sempat bilang aku nggak pernah minta punya anak autis. Oke. Aku bilang kayak gitu. Aku nggak pernah minta Mm, gitu. mm. Dan waktu itu alhamdulillahnya ada temen yang Mm, 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 sempat denger aku ngomong kayak gitu, aku mm, langsung mm. diingetin, Mm, mm. istighfar Dev, istighfar, jangan kayak Mm, gitu, kasihan Malik, mm, kasihan Malik, jangan sampai Malik denger maminya ngomong kayak gitu, mm, istighfar Dev, mm, mm, istighfar. mm. eh Apa, kamu itu, ini kalimat ini tuh yang kayak menyadarkan aku gitu, Mm, mm. kamu itu bukan gagal, Mm, mm. jadi ibu tuh bukan gagal, ini bukan salah kamu gitu, Allah itu milih kamu Dev. Yes, karena kamu spesial. Berarti, berarti kamu tuh spesial. Berarti kamu tuh hebat sehingga Allah itu menitipkan anak yang Betul, spesial betul. untuk kamu didik, untuk kamu bersamai. Kamu spesial, Dev. Kamu Mm, hebat. Bukan bukan karena kamu tuh bukan ibu yang baik, bukan karena kamu tuh gagal, bukan kamu tuh nggak ngerti harus kayak gimana, enggak, tapi karena Allah tahu kalau kamu ini bisa. Kalau kamu ini bisa dititipin anaknya, bisa dititipin ciptaannya yang gifted gitu, ciptaannya yang spesial gitu, yang nantinya Allah itu ngasih tempat spesial di di surga, surganya gitu benar. untuk Kita dapat kebutuhanku VIP sendiri. pass ya. Kita VIP ya Mbak, jadi itu tuh kayak pertama kalinya aku tuh rilis Mbak, kayak yang Mm, 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 mm. selama entah berapa bulan atau bahkan tahun itu Mm, mm, mm. kalimat temen aku tuh bilang Iya, kalau benar, benar, benar. kalau aku tuh nggak tahu punya, sekalinya punya anak nggak tahu diapain itu kan, konsepnya tuh kayak aku bukan ibu yang pantas Benar. gitu kan. Itu sekali itu ada seorang temen nggak deket, Mm, mm. dia ngomong kayak gitu tuh kayak luluh hati aku Mbak. Akhirnya konsep berpikir aku tuh mulai berubah gitu, bahwa enggak kok, aku punya anak ini bukan karena aku nggak layak jadi ibu gitu, tapi malah sebaliknya, karena Allah tuh yakin aku tuh bisa membersamai dan jadi ibu dari anak spesial gitu. Allah tuh yakin gitu. Malah ini malah hadiah dari Allah dari semua doa-doaku waktu itu gitu. Insya Allah gitu. Jadi akhirnya dari situ tuh mulai Mbak, aku tuh mulai berhusnuzon gitu, mulai berpikiran positif sama Allah, karena kan bayangin ya berapa bulan itu tuh isinya negatif ya, kayak 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 eh apa ya, kayak awan hitam di atas kepala gitu, sehingga kalimat negatif itu menempelnya jauh lebih mudah gitu. Dan ketidaktahuan kan, skala itu kan banyak nggak taunya ya, kurangnya pengetahuan, kurangnya pergaulan, kurangnya pemahaman akan dunia autistik gitu, itu tuh membuat aku tuh hilang arah gitu kan. Jadi lebih banyak no clue-nya, lebih banyak nggak paham harus ngapain, dan itu membuat makin lemah gitu. Dan saat ada orang yang ngomong kayak gini gitu, ngomong Devi jangan ngomong kayak gitu sayang ya, kasihan anaknya, jangan sampai anaknya denger ya. Allah itu milih Benar, kamu benar, benar. karena kamu hebat, karena kamu mampu, dan ini anugerah dari Betul, Allah gitu. betul, Kita, kita orang biasa ini belum tentu lolos hisapnya Allah, betul. belum tentu lolos gitu. Tapi ini anak surga loh, Dev. Benar, benar, benar. Ini anak Benar, benar, surga loh, benar. Dev. Dia nanti masuk surga itu VIP loh, Dev. Mm, mm, Jangan mm. khawatir, katanya gitu. Ya Allah, Dev. Gitu. Udah ya, udah ya. Di situ tuh aku langsung nangis, Mbak. Iya, pasti, Aku pasti. langsung minta ampun sama Allah gitu. Ya Allah, mohon ampun ya Allah, karena sudah berpikir begitu Iya, gitu. betul.
sudah berpikir begitu, berpikir negatif, berpikir jelek gitu kan. Dari Mm-mm. situ baru mulai aku tuh awan hitam di atas aku tuh mulai pelan-pelan hilang, Mbak. Karena mindset aku udah mulai pelan-pelan berubah dan aku mulai banyak belajar dan aku mulai open up akhirnya. Aku mulai open up, aku mulai cerita, aku mulai sharing dan itu semakin banyak aku sharing, ternyata semakin banyak energi positif yang aku dapetin gitu. Dan semakin banyak ilmu yang aku dapetin, semakin kuat pula aku dalam berjalan gitu kan. Kasarannya yang selama ini kalau tanpa ilmu kan kita jadinya kayak Bingung, kayak orang bingung. buta yang jalan Betul, gitu kan, betul, meraba-raba. Tapi saat betul, ada ilmu, itu kayak cahaya di depan mata yang sehingga kita tuh bisa melihat pes, sehingga kita kalau mau betul, jalan itu nggak tergelincir, nggak betul. kesandung, nggak kejedot, nggak jatuh gitu kasarannya. Mm-mm. Ya itu Ada alhamdulillahnya cahayanya ya yang menuntun ada kita ya. cahayanya Benar, benar, benar. yang menuntun setelahnya. Jadi ya masya Aduh, Allah ya Masya itu tuh Allah. kekuatan kalimat Mbak, itu Benar, benar, kekuatan benar, kata. benar, benar, benar. Makanya eh seperti yang Mbak bilang, seperti tema kita ya tentang Mm-mm. stigma gitu. Ternyata Betapa pentingnya, pentingnya ya. betapa pentingnya kalimat yang kita dengarkan Betul, gitu, betapa pentingnya kata-kata yang kita percaya pada diri kita betul, betul, untuk mengubah cara berpikir dan untuk membuat kita jalan di jalan yang benar itu hanya benar, karena kata-kata loh Mbak. benar, benar, benar. Apa ini kita edukasi juga ya kepada teman-teman semua Eh, yang mungkin di sini eh, nggak punya anak autistik tapi pengen tahu nih tentang autistik atau ada anak-anak autistik di sekitarnya, ya hindari lah ya yang tadi eh, contohnya Mrs. tadi ya, bahwa mungkin bagi kita itu kalimat sepele tapi bagi orang lain itu bisa sangat menyakitkan gitu. Ada juga nih mhm, Mrs. yang nanya ke temen Moa, gimana ya, saya tuh orang tua anak tipikal, jadi dia punya anak tipikalnya, punya teman anak autistik. Gimana sih harus bersikap? Ntar kapan-kapan mungkin eh, lebih deep lagi kita bicarain ya tentang bagaimana sih iya ya, sebenarnya orang-orang di luar sana tuh sebaiknya bersikap menghadapi kita. Karena gini, di mhm, satu sisi aku juga nggak mau terlalu dikasihani. Karena iya kita bukan orang yang menyedihkan ya nggak sih? iya 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 Ya, kita jadi nggak butuh kayak dikasihani juga nah, sih, kita nggak butuh betul dikasihani. betul. Terus kita juga nggak perlu terlalu tenang aja, nanti anaknya juga bisa kok. Kita juga sama dengan anak tipikal, semua punya Heeh, perkembangan yang sama. heeh, Cuman kita dengan betul. jalan yang unik gitu. Terus Betul. kalau aku pribadi ada satu stigma yang berkesan banget, ya, stigma negatif yang cukup Heeh, berkesan dan memang bikin nangis seharian dan gloomy berminggu-minggu. Waktu itu heeh, aku memutuskan untuk sekolah lagi itu kan memang ketika ayah sudah lebih baik di sekolah ya Misis. Jadi memang dia udah iya. sekolah. Jadi aku udah bisa punya waktu waktu cukup lah buat ada kegiatan buat diriku Iya, sendiri. Terus saat heeh, diwawancara di sekolah di F3 ada salah satu pewawancara yang ngomong kayak gini. "Eh, Ibu anaknya autistik kan? Karena kan aku neliti autistik iya, nih. Terus aku bilang saya neliti iya. autistik karena anak saya autistik. Saya bilang gitu. Terus, tapi ibu gini deh bu, saya tuh punya saudara ya, anaknya autistik, dia tuh sampai resign kerja loh demi anaknya. Heeh. Kok ibu, Iya, kok ibu malah S3? Harusnya ibu tuh heeh, ngedampingin anak ibu. Itu aku langsung kayak yang nggak boleh nangis karena masih wawancara, nggak heeh, boleh kelihatan mental lo cemen. Itu apakah heeh. wawancara itu memang sengaja menjadikan itu untuk mengetes mentalku atau memang itu stigma negatif? Terus Iya, aku bilang, justru saya berani untuk sekolah lagi karena memang anak autistik saya sudah bisa ditangani dan dihandle dengan baik. Dia sudah bisa sekolah, heeh, dan saya heeh. punya waktu untuk bisa berkegiatan dan toh yang saya teliti pun juga seputar autistik gitu. Eh, Betul, betul. Terus yang lain itu sadar kan bahwa aku habis kena stigma dan yang ngomong itu sesama perempuan, coba, sesama ibu Oke. gitu loh. Nah, Jadi itulah kan lebih kadang tuh. lebih gitu kan, kita tahu ya perjuangan perjuangan ibu tuh gimana gitu. Nah, salah satu pewawancaranya lagi seorang profesor itu bilang, nggak apa-apa sayang, nggak ada larangan untuk orang tua anak autistik nggak bisa berprestasi. Nggak ada larangan untuk orang tua anak autistik nggak boleh kerja. Ya, sekali lagi Iya. teman Moa di sini Heeh. yang bekerja nggak usah kecil hati, nggak ada larangan.
bagi orang tua anak autistik harus di rumah, harus mendampingi rumah. Enggak, tetaplah jadi diri kalian sendiri. Nanti Allah yang akan bantu anak autistik kita. Kayak Mrs. nih jadi Iya. entrepreneur. Enggak ada kan larangan uh, entrepreneur itu hanya untuk orang tua anak tipikal, nggak ada. Anak autistik pun orang tuanya bisa, malah bisa karyanya Malik jadi ikut dalam bisnisnya Mrs. gitu loh. Jadi pasti ada Iya. cara Allah untuk bagaimana kita Mm. mengurus anak kita gitu ya. Karena gini, Iya. keberhargaan diri yang orang tua itu kalau udah hancur, udah anaknya juga ikutan. Kayak Mrs. tadi, Iya. merasa rendah diri, merasa nggak pantas. Nah, itu akan tertransfer ke Betul. anak autistik kita. Jadi, Betul. jangan menyalahkan diri. Misalnya, kenapa ya anakku tantrum terus? Apakah gara-gara aku? Kenapa ya anakku nggak bisa sekolah? Apakah gara-gara aku? Kenapa anakku nggak bisa komunikasi? Apakah gara-gara aku? Jangan langsung ke gara-gara aku. Karena Iya. percayalah, Allah sedang menguji kita. Tadi di episode sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa tandanya kita mau naik level. Anak kita mau naik level, memang pasti ujiannya akan jauh lebih berat. Tapi kalau mantra aku ya, jadi kayak kata Heeh. kuncian aku, Allah Heeh. mampukan, eh, Allah redoi. Jadi Allah akan mampukan aku dan Allah akan redoi semua perjuangan aku. Dan ini pasti akan Amin. selesai, ujian ini akan pasti bisa dilewati kayak gitu. Jadi Amin. sekali lagi, stigma negatif itu kadang langsung ke anaknya, menyerang ya, Mhm. menyerang anaknya. Iya. Kadang stigma negatif itu menyerang orang tuanya. Nah, Orang kita nih yang tuanya. harus bisa menyikapi bagaimana stigma negatif itu kita merespon. Kalau aku punya tips, caranya adalah Mhm. kita harus menunjukkan kebanggaan kita terhadap anak autistik kita. Salah satunya tentang kunci bahwa anak autistik itu anak surga. Itu justru yang Hmm. membuat aku denialnya selesai, itu gara-gara aku Heeh. dengar salah satu ustadz bilang kalau anak autistik itu tidak dihisap dan langsung masuk surga. Itu aku sampai cari semua opini ustadz. Mhm. Ternyata mereka merujuk hal yang sama. Di situ tuh Mhm. aku, waktu titik itu ya, Mrs., aku langsung dek, terus aku bilang ini sama Allah. Ya Allah, aku tuh dipilih buat dapet anak surga. Kenapa aku ngeluh? Kenapa aku Hmm. kayaknya nggak happy gitu loh? Harusnya sejak itu aku Iya. tuh kayak, ya ketika gini ya, bukan berarti kita masuk surga ya. Yang Iya. masuk surga kan anak kita ya. Anak Tapi kita. kalau kita bisa membersamai dia dengan baik, memberikan kebutuhannya, berkesan di hatinya, maka nanti dia juga akan ngajak kita ke surga. Amin. Amin Heeh. ya, insya Allah ya, Amin. insya Allah ya. Amin. Jadi Heeh. kita berusaha sebaik mungkin dengan anak kita, berusaha mengetahui Hmm. kebutuhannya, menerima dia apa adanya dengan up and down-nya, kesabaran kita, ketabahan kita. Insya Allah nanti kita diajak sama anak autistik kita gitu ya, Masya Allah, aku merinding nih. Hmm. Jadi ketika adiknya Ayah itu nanya, kenapa sih kakak itu nggak bisa aku ajak main gitu. Terus aku bilang gini, Iya. Insya Allah nanti kalau kita semua udah selesai di dunia ini, kakak ajak adik Mhm. masuk surga, nanti di surga kakak bisa main sama adik. Beneran Umi, nanti di surga aku bisa main sama kakak, aku bisa ngobrol sama kakak, insya Allah, insya Allah. Jadi adik harus Hmm. jadi anak Hmm. baik, baik sama kakak, nanti kakak yang akan ajak kita satu keluarga masuk surga, nanti di surga Iya. adik bisa Amin. main sepuasnya sama kakak. Aku ngomongnya kayak gitu, terus anakku kayak, Amin. Amin. sekarang adik sabar dulu, ya kakak seperti yang kita lihat, nanti insya Allah apa yang adik pengen sama kakak, nanti di surga Allah kabulkan insya Allah. Masya Allah. Karena Amin ya Allah. ini jujur, ini adalah bukan satu-satunya ya, the most eh, kata-kata yang benar-benar membuat mungkin teman-teman Moa di sini yang punya anak autistik juga mengalami hal sama, atau kalau masih denial, percayalah kata-kata ini punya apa ya, punya efek magis ya, bahwa yang kita Hmm. besarkan adalah anak surga. Sehingga kalau kita juga berbuat baik terhadap anak surga, insya Allah kita juga akan diajaknya ke surga ini kayak gitu. Jadi menghadapi stigma Amin. negatif, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa, mungkin kita Hmm. berkeluh kesah sama pasangan kita nggak apa-apa. Kalau tadi aku diginiin, karena aku pas habis wawancara itu tutup laptop, aku langsung nangis, Mrs. Nah. Sampai itu Nah. sore ya, sampai suamiku pulang tuh aku nangis sampai mataku bengkak. Seminggu tuh aku udah kayak nggak semangat ngapa-ngapain. Terus suamiku bilang kayak Hmm. gitu, maksudnya justru
kamu akan menjadi inspirasi orang-orang bahwa ternyata orang tua anak autistik tuh bisa kok Hmm. memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Toh kamu juga S3 tujuannya buat mengedukasi orang tua anak autistik lain gitu loh. Jadi jangan Hmm. bersedih Hmm. kalau digituin orang. Dan itu yang ngomong kan cuma satu Iya, orang. Jangan biarkan satu orang itu merusak hidupmu gitu. Nah, iya. itu benar, itu benar. Tapi kan memang setiap orang punya proses masing-masing ya. Kayak Mrs. tadi, kalau bahasa Minangnya nih, karena aku orang Minang tuh, bahasa Minangnya tuh Hmm. takanai. Jadi takanai itu kayak kena mental gitu dengan satu kalimat. Aha. Tapi Mm-mm. ketika kita sekarang Mrs. udah belajar juga, udah berproses untuk memproses itu, kalau aku selalu bilang gini Mrs. Jangan biarkan satu orang, jangan biarkan satu pembicaraan atau satu kalimat itu merusak hidupmu. Gak worth it. Kalau nggak worth Heeh. it, nggak usah. Kalau nggak worth it, nggak usah dijadiin ini. Meskipun secara prakteknya tetap ada pedih-pedihnya dikit lah ya. Ya itu kita nikmatin aja. Sedih. Tapi setelah itu kita balik lagi bahwa ini aku punya anak surga, terus Mm-mm. aku akan membersamainya. Orang nggak tahu apa yang terjadi sama aku. Silahkan menjudge Mm-mm. aku nggak akan masukin itu ke dalam hati karena itu nggak worth it dan kalian nggak worth it untuk merusak mental aku gitu. Selalu selalu Ya, apa ya diulang-ulang gitu. Gitu sih iya paling kalau benar-benar. pengalaman Itu aku. saat mm, kuat-kuatnya ya. Saat iya, kuat-kuatnya itu saat waktunya lemahnya buat menangis. man. Iya. Bener Iya dan benar. dan Jadi nangis itu wajar, apa ya? wajar sih. Nangis itu wajar, terus mood kita jelek itu wajar. Jangan nyalahin diri juga. Kenapa sih Mm. nangis? Kenapa sih lemah gitu? Enggak, semua manusia itu Iya, pada prinsipnya kan lemah ya. Yang kuat itu kan Allah. Jadi kita minta iya benar. kekuatan sama Allah kayak gitu. Jadi itu Iya sih. benar. Terus ada stigma-stigma negatif juga yang orang tua anak autistik rasakan. Misal kayak naik pesawat, Kayak misalnya Iya. anak kita lagi nggak, mungkin lagi cemas kan. Ya naik pesawat kita yang Heeh. biasa aja kadang kita ada cemas-cemasnya kan. Heeh. Terus orang pada ngeliatin, terus kitanya jadi kayak merasa terstigma gitu. Atau ketika kita Iya. mengannounce anak kita autistik, terus yang lain kadang kayak, udah nggak usah deket-deket sama dia. Nah, itu ada juga. Mm. Jadi sebenarnya balik lagi, stigma negatif itu akan selalu ada di muka bumi ini. Tapi percayalah suatu saat itu bisa dihapuskan pelan-pelan. Kekuatannya tuh kalau di Peduli ASD itu adalah tagline-nya, bangga Mm. membersamai autistik. Semakin banyak orang tua yang bangga membersamai anak autistik, Mm. maka stigma itu akan kehapus sendiri kok, Mrs. Suatu saat ya di masa depan, Suatu saat. Mm. kondisi Malah autistik itu akan malah dianggap. takutnya tuh kadang tuh ada ketakutan di "Hmm, akunya sendiri hmm, ya. hmm, Ini hmm, di hmm, hmm, akunya sendiri gitu. Kadang overthinking aja gitu. hmm, hmm, Yang ada malah stigmanya jadi berubah gitu. Dalam hmm, hmm." arti bangga membersamai anak autistik untuk yang negatif. Tetap aja kan akan ada orang Iya, yang iya, nyinyir iya, dan iya, negatif iya. gitu. Itu malah kayak takutnya malah lo punya anak autistik malah dijual gitu. Nah, Tanda kutip gitu aku kan. juga pernah. Itu juga Iya, iya, iya. itu juga apa sih Benar-benar jual jadi jual apa? hal Jual yang membuat penderitaan ya, takut. jual Ya, penderitaan gitu ya. gitu. Iya, 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 Padahal kan benar-benar. Benar. kita nggak ke sana ya, kita Betul, arahnya nggak ke betul, sana. Kita ingin sharing, kita ingin cerita, apalagi karena banyak juga yang mengalami hal yang betul. sama, dan kita ingin supaya apa yang kita rasakan itu bisa juga dipahami oleh orang lain, sehingga orang lain akan lebih mengerti gitu. Tapi untuk sebagian orang malah menganggap bahwa apa yang kita Betul, lakukan itu seperti menjual betul, anak kita yang autistik gitu. Padahal betul. padahal nggak gitu loh gitu. Benar-benar gak Kasarannya gitu kadang konsepnya. kadang padahal kadang tuh aku tuh pengen ngomong gini loh. Kalau misalnya eh perbandingannya nih, analoginya nih, kalau orang yang dengan anak tipikal, mereka kan juga bangga kan. Iya, Mereka juga bisa upload benar, gitu benar, benar. prestasinya, bisa upload Mm-mm, apa perkembangannya, mm-mm, apa yang mm-mm. dilakukan di sekolah. Kenapa kita Kita yang nggak punya anak boleh, autistik nggak boleh juga melakukan itu gitu? betul, dan Saat apa dianggap yang kita jual saat penderitaan. betul saat apa yang dilakukan oleh orang tua dengan anak tipikal itu adalah hal yang biasa, Mm-mm. sedangkan apa yang kita lakukan dengan anak kita yang autistik itu dianggap cari simpati, cari Betul, empati, betul, atau betul. tanda kutip ya tadi itu menjual anak kita yang autistik hanya untuk mendapatkan perhatian gitu. Padahal sebenarnya kalau mau fair, kita kan sama.
Iya, ibu. sama, Mereka pun benar-benar. yang punya anak tipikal sama ibu gitu. Saat mereka bangga dan Masa kita nggak terbuka boleh gitu untuk ya? nge-share, masa kita nggak boleh Benar, gitu. benar, Itu benar. kan juga karena kita bangga, kita nggak malu loh punya Benar, anak benar. autistik dan tidak perlu malu gitu. Jadi kita pun memperlakukan anak kita yang autistik seperti sama seperti semua ibu memperlakukan anaknya yang Benar, tipikal gitu. Saat benar, ingin benar, benar. diupload, diupload. Saat ingin difoto, difoto. Saat ingin bercerita, kita bercerita. Betul, Sebenarnya simpelnya sama, betul, hanya backgroundnya yang beda. Background kisahnya juga pasti akan betul. berbeda. Itu aja gitu. Dan Hanya apa? kenapa yang di sini jadi disalahpahami bahwa Betul. dengan apa ngapain sih pakai tagline apa bangga memberi suami autistik, iya ya lo ini iya ya gitu, ngapain sih pakai gitu-gitu amat. Nah itu juga stigma yang Yes, itu yang stigma yang juga tuh. Yang yang bikin yang orang tua tuh luar jadi kayak biasa. cerita nggak ya cerita ya? Karena banyak banget nih teman-teman mua di sini yang aku tuh sebenarnya pengen cerita Mbak, tapi aku masih takut dijudge, aku masih takut dianggap menjual penderitaan anakku. Aku pun awal-awal bikin YouTube juga ada ketakutan itu, Mrs. Takut ini, Iya, tapi aku kembali lagi suamiku ngingetin, eh, orang itu akan selalu menangkap sesuai dengan niat kita. Jadi kalau misalnya kayak mua ini niat kita seperti apa, teman-teman mua juga mendengar akan mendapatkan vibes yang sama. Orang-orang kayak gitu pasti iya, ada lah, satu dua, ya udah nggak worth it lah untuk kita dengarkan iya, ya, karena kita iya. balik lagi ke niat kita. Oke Dan deh, mungkin mungkin itu ya Mrs. ya. Waktu kita iya yang benar-benar terbatas benar. juga. Iya, ini udah Apa nih hampir tiga closing puluh dari menit. Mrs. nih, kalau soal stigma mungkin ada pesan-pesannya. Mungkin closingnya adalah memang pada dasarnya stigma itu akan selalu ada Mm-mm, dan kita nggak bisa ngedinai itu gitu kan. betul, Jadi pada dasarnya yang perlu kita kuatkan memang diri kita betul. sendiri gitu. Kita nggak bisa ngatur orang lain ngomong apa, orang lain bicara apa, orang lain berpikir apa, itu malah capek. Mm-mm, Satu-satunya yang bisa kita atur hanyalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan gitu. Jadi betul sekali. apapun stigmanya cukup di acknowledge aja, diketahui bahwa stigma itu ada, diterima aja. Kalau misalnya ada momen untuk bisa menjelaskan Mm-mm, supaya stigma itu hilang, boleh gitu, tapi itu bukan tanggung jawab kita karena betul. setiap orang boleh berpikir, kita pun juga boleh berpikir, ya ya udah, ayo kita fokus sama diri kita sendiri aja. Dan kalau misalnya lagi di momen ngedrop dan tidak percaya pada diri sendiri seperti yang pernah aku alamin, memang pada dasarnya carilah teman atau orang-orang yang Mm-mm, memang bisa memberikan kalimat atau kata-kata magis untuk kita supaya kita bisa kembali ingat bahwa apapun yang terjadi itu sudah takdir Allah, mm. qadarullah gitu. Masya Selama kita pegang Allah. Allah, insya Allah khair. Oke, terima kasih Mrs. Terima kasih teman-teman semua.